Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. Fax number 634-2707. Sort message service 081-880-158. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station, 105.8 Light FM. Members only, it's a private party. Don't need no money to qualify. Don't bring your checkbook, bring your broken heart. 'Cause it's members only tonight. Say you lost your woman, say you lost your man. You got a lot of problems, oh, in your life. Well, they throw in a party for the broken hearted, and it's members only tonight. Go tell mama, go tell daddy, red or yellow, black or white. Throw in a party, oh, for the sad and lonely. It's members only tonight. Members only, it's a private party. Don't need no money to qualify. Don't bring your checkbook, bring your broken heart. 'Cause it's members only tonight. Say you lost your woman, say you lost your man. You got a lot of problems, oh, in your life. They're throwing a party for the broken hearted, and it's members only tonight. Go tell mama, no, go tell daddy, red or yellow, black or white. Throw in a party for the sad and lonely, and it's members only tonight. 'Cause it's members only tonight. The
Proses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the one and only best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, kita jumpa lagi di berproses menuju kesejahteraan diri. Hari ini Kamis, tanggal 16 April 2009 bersama saya Dave Emerald. Dan seperti biasa tentunya teman sharing Anda sudah menanti di line telepon, yaitu Siwo Agus Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Siwo. Halo, waalaikumsalam. Iya, Siwo. Sehat Siwo ya? Alhamdulillah sehat. Agak sedikit lemes suaranya saya dengar. Mau tes suara dulu, bagus gak nih? Bagus. Yang ini bagus. Tadi agak sedikit feedback. Oke, sekarang kita sudah bisa mulai. Silakan. Kami terima penelpon dulu di 021 391 3554. Silakan di 021 391 3554. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dev. Iya, dengan siapa nih Bu? Dengan Titin di Tanah Abang. Titin Tanah Abang, silakan Ibu Titin. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo, saya mau ngelanjutin. Siwo, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siwo, saya mau lanjutin pertanyaan saya yang minggu kemarin. Kan Siwo bilang kalau kesucian yang menghantarkan kita kepada jodoh. Saya mau tanya, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana menjadi manusia yang suci? Pertanyaan saya yang kedua, apa yang disebut dengan mata nurani, naluri, dan akal? Dan pertanyaan saya ketiga, bagaimana caranya mencintai laki-laki karena Allah? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berproses menuju kesejahteraan diri sudah dibuka dengan penelpon pertama, yaitu dari Titin di Tanah Abang. Silakan Siwo, langsung dibuka. Ini ada berapa tadi pertanyaannya? Ada 3 Siwo. Bisa dibantu? Bagaimana mencari atau mewujudkan kesucian itu? Kemarin kata Siwo, kesucian itu adalah pengantar kita ke jodoh. Kemudian sekarang bagaimana untuk mencari kesucian itu? Kemudian apa yang dimaksud dengan mata nurani, naluri, dan juga akal? Kemudian bagaimana mencari jodoh seorang laki-laki yang soleh? Begitu, silakan Siwo. Yang terakhir tadi saya nulis bagaimana caranya agar bisa mencintai laki-laki karena Allah, itu kayaknya. Ya, kira-kira begitu, ya betul. Suara bagus? Bagus sekali, bulat. Sementara saya ambil dulu Mas Dev. Kepada seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besarnya, kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum semua, panjenengan semua, kita bersama-sama selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan berkahnya. Gitu kayaknya makna dari salam, begitu ya. Saya salam sekali. Yang jawab ada sekian ribu, saya yang laba. Kalau pada jawab tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Rasulil Karim wa alihi tahirin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita masih bisa ketemu lagi dan kita akan sharing kembali. Semoga akan bisa membantu masing-masing proses kita, bagi yang berkenan untuk berproses tentunya. Dan semoga masing-masing kita
semakin mampu untuk mewaspadai niat kita, agar paling tidak apa yang kita lakukan, kita sharing malam ini tidak hanya sekedar rekreasi pemahaman dan rekreasi keilmuan, tetapi bisa lebih dari itu. Yang terpenting barangkali ini kita lakukan dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam rangka kita lakukan, kita sebagai makhluknya, dan kita punya kewajiban untuk memanfaatkan karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita. Karunia itu antara lain bisa kita fungsikan malam ini untuk sharing bagian-bagian tertentunya. Sepanjang kita menfungsikan karunia dalam rangka kita ingin mengabdikan dan mensyukuri karunia-karunia itu, kalau malam ini kita sedikit menfungsikan pikiran kita, sedikit kita mewaspadai niat kita, maka semoga mudah-mudahan sharing kita malam ini bukan sekedar masalah keilmuan, tapi masalah penampakan proses kita untuk waktu ini paling tidak. Semoga kita semua dipersaudarakan dalam kebenaran, dalam perdamaian, dalam keindahan, dalam kasih Tuhan. Light audience, seperti biasa, kita hanya sekedar sharing. Jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Saya hanyalah teman sharing Anda, bukan narasumber, apalagi rujukan. Dan saya tidak berkapasitas untuk mewakili pihak manapun, kecuali sekedar saya akan sharingkan hanya sepanjang yang saya tahu, yang saya yakini benar sementara ini. Dan sebagaimana biasa, sedikit kita lontarkan agar kita selalu dalam proses. Masa lalu kita kayak apapun, itu adalah masa lalu. Masa depan yang kayak apapun, itu adalah masa depan. Tetapi yang terpenting sekarang ini adalah, ini paling tidak bagi saya punya 3 kewajiban pokok, yaitu taatilah kebenaran yang sudah difahami sementara ini, sambil selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi. Dan manakala nanti dapat kebenaran yang lebih tinggi, kita berpindah dari kebenaran lama kepada kebenaran yang baru. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan dari sharing kita malam ini ada di antara teman-teman kita, dan mudah-mudahan juga saya bisa mendapati kebenaran-kebenaran baru yang kemarin belum masuk dalam diri saya, sehingga saya juga melalui sharing ini saya juga bisa berproses menyempurnakan diri. Teman-teman semua, kita masuk ke sesi pertama. Tadi sudah diangkat sama Mbak Siti di Tanah Abang. Beliau mengangkat 4 permasalahan yang masih saling terkait. Yang pertama adalah tiga saya lupa. Kemarin katanya dinyatakan bahwa yang bisa mengantarkan kita ke jodoh kita itu antara lain harus dengan kesucian. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk menuju kesucian itu? Terus dilanjut, kayaknya ya masih terkait. Apakah yang disebut dengan mata nurani? Ditambah lagi di situ ada naluri dan akal. Jadi apakah mata nurani dan apakah naluri serta akal itu? Dan yang ketiga,
bagaimana caranya agar bisa mencintai laki-laki karena Allah? Ini pertanyaannya 3, tapi jawabannya bisa 300. Jadi ya saya akan coba deh. Saya akan coba untuk menawarkan. Saya punya pemahaman-pemahaman. Saya sekedar menawarkan dan saya tidak punya target sama sekali. Mau diterima monggo, mau ditolak monggo, mau dikritik terima kasih. Bagaimana cara mencari kesucian? Kita manusia itu punya jasmani dan rohani. Kalau terhadap jasmani itu lebih banyak dipakai kalimat dengan kebersihan. Kecuali hal-hal kalau di dalam fikih nanti yang terkait dengan najasat, ya, dengan najis gitu. Itu di sana ada istilah suci juga. Tetapi kayaknya itu kandungan nilainya lebih ke dalam, bukan kepada jasmaninya. Kita punya jasmani dan kita punya rohani. Lazimnya kalau untuk jasmani itu dipakai kata bersih. Sementara kalau terkait dengan masalah nurani, terkait dengan masalah hati, itu lebih dipakai dengan istilah suci. Ya, meskipun juga bukan berarti kalau menggunakan kata suci untuk yang jasmani itu tidak boleh, bukan. Cuma kayaknya lebih klop gitu. Kalau kita mencuci dengan rinso, nah, itu kalimat yang klop itu untuk membersihkan, ya. Karena nanti ada mensucikan tapi tidak dengan rinso. Bahkan di dalam aturan fikih itu ada yang mensucikan bahkan dengan tanah. Tentu bukan, tidak sama kan dengan membersihkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang di sini yang ditanyakan adalah masalah kesucian. Saya ingin mengambil kaitan kesucian ini dengan masalah-masalah yang sifatnya spiritual, masalah yang terkait dengan jiwa, rohani, batiniah, hati, dan lain-lain. Kalau kita membahas tentang kesucian batin, kesucian rohani, maka kita harus mengkaitkan dengan nilai-nilai. Ya, misalnya yang saya maksud begini, nilai-nilai kebenaran itu lebih dekat kepada kesucian, sementara nilai-nilai kesalahan itu lebih dekat dengan kekotoran. Garis bawahnya di sana ada nilai. Nah, di sini kita bicara tentang nilai. Nah, nanti dengan bahasa yang lebih mudah, misalnya dosa dan pahala, misalnya begitu ya. Pahala itu selalu terkait dengan kesucian. Kebalikannya, dosa itu terkait dengan kekotoran. Kekotoran, kebersihan terkait dengan masalah spiritual kita, masalah rohani kita. Halal dan haram misalnya, itu juga tentang nilai. Jadi bendanya bisa jadi sama. Bisa jadi bendanya sama loh, tapi yang satu bernilai halal, yang satu bernilai haram. Misal seseorang punya uang 1.000, itu dia hasil dari menarik becak. Uang 1.000 yang dia dapat itu halal. Nah,
nilai kehalalan itu berdekatan dengan kesucian. Sementara wujud fisiknya sama, yaitu uang 1.000, tetapi cara mengambilnya dia mencuri dari pihak lain. Ya kalau mencuri pasti tanpa izin kan, beda dengan meminta lain ya, beda dengan diberi gitu. Nah, wujud fisik, keberadaan fisik sama, yaitu uang 1.000, tapi cara mengambilnya dengan cara yang salah. Maka itu disebut uang haram. Nah, yang haram itu berdekatan dengan kekotoran. Itu contoh-contoh saja, kita bisa lebarkan kepada hal yang lebih besar. Ya, itu baru masalah uang. Kalau kita ingin suci, itu kita perlu mendekatkan kepada nilai-nilai yang relevan dengan kesucian itu. Ya, kita mendekatkan dengan pahala, kita mendekatkan dengan kebenaran-kebenaran, kita mendekatkan kepada yang halal-halal, dan kita perlu menjauhkan diri dari hal-hal yang terkait dengan kekotoran-kekotoran hati. Apakah itu hal-hal yang disebut dengan dosa, hal-hal yang disebut dengan salah, dan hal-hal yang disebut dengan tidak halal atau haram. Itu kira-kira agar kita lebih dekat kepada kesucian dan lebih menjauhkan diri dari kekotoran. Itu juga masuk kepada bagaimana cara kita mensucikan diri. Kita naik dikit. Ini perlu konsentrasinya ditambah dikit. Di dalam jiwa kita, di dalam spiritual kita, di dalam batin, di dalam hati kita, di sana ada dua unsur yang sangat menentukan diri kita, sangat menentukan. Jadi saya itu punya dua diri di dalam spiritual saya, yaitu diri batin saya yang nurani dan diri batin saya yang nafsi. Jadi dalam rohani saya, dalam spiritual saya itu ada nurani satu sisi, dan di sisi lain ada nafsu. Pada awalnya, jadi basic kedirian dari dua hal ini, kedua-duanya baik, cuma kecenderungannya berbeda. Kalau nurani itu selalu menyuarakan kepada hal-hal kebenaran yang mengajak kita bersyukur kepada Tuhan, dan selalu mengajak kita kepada al-jinan atau jannah atau surga-surga. Itu basic kedirian dari nurani yang ada dalam sisi diri kita. Di sisi lain, kita juga kita punya unsur yang lain, yaitu nafsu. Basic kediriannya adalah dia selalu ingin yang lebih sempurna, ingin lebih dia ingin lebih dari sekarang, selalu ingin lebih dari sekarang. Meskipun keinginannya itu bisa terjebak kepada keinginan-keinginan sesaat, keinginan-keinginan yang dalam skup kecil tetapi menyalahi bentuk skup besarnya. Kesenangan-kesenangan yang ingin diraih mungkin sesaat tambah baik, tapi kalau dikaitkan dengan tujuan jangka panjangnya itu justru menjebak, justru mengganjal misalnya. Nah, kalau nurani dia selalu ingin tertib,
karena tidak mungkin untuk dia bersyukur kepada Tuhan, mengajak kepada Tuhan, mengajak kita kepada kebenaran dan mengajak kepada surga-surga, itu tidak mungkin untuk tidak tertib. Sementara kedirian nafas itu dia cenderungnya karena dia tidak punya batasan-batasan pasti dalam dirinya, sehingga dia semaunya. Istilah yang agak in gitu ya, dia suka semau gue, asal gue senang, asal gue menang gitu. Nah, dua unsur ini dalam diri kita itu merupakan pasangan, kalau bisa dipasangkan itu menjadi sebuah pasangan yang luar biasa. Dan manakala ini telah menyatu dua unsur ini, nurani dan nafas, maka dia menjadi manusia yang disebut manusia seutuhnya. Tetapi untuk ke sana itu tentu melalui proses-proses. Nah, kita mau bedakan kalau tadi kesamaannya. Jadi dua unsur ini, kedua-duanya merupakan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dua-duanya itu baik, dua-duanya sarana untuk kita. Cuma sifat basic masing-masingnya berbeda. Yang satu selalu mengajak kepada Tuhan, yang satu mengajak kepada diri kita. Yang satu itu selalu saja dia ingin tertib, yang satu inginnya sembarang, semau gue. Nah ini mungkin sedikit ditambah sesuai dengan kadar kediriannya masing-masing itu. Di balik kehidupan kita yang syahadah ini, yang eksak ini, ada kehidupan lain yang tidak eksak, yaitu ada yang disebut dengan malaikat dan ada disebut dengan iblis. Nah, sesuai dengan kedirian malaikat dan iblis, maka malaikat tidak mungkin masuk seseorang melalui nafsu, tidak mungkin, karena tidak relevan. Nah, yang relevan malaikat itu dia akan membantu manusia melalui jalur yang nurani, bukan yang nafsu. Nah, yang sisi nafsu ini karena yang dia cenderung ke arah sembarang, semau gue, asal aku senang. Nah, itu dimanfaatkan oleh iblis. Jadi iblis kalau mau masuk ke kita, mau memprovokasi kita, itu melalui unsur ini. Nah, setelah kita ke situ, kita masuk lagi ke pertanyaan, bagaimana kita mensucikan diri? Kalau nurani itu selalu suci, tetapi dia bisa dibalut luarnya itu dengan kekotoran. Nah, siapa yang membalut kekotoran itu? Nafsu kita yang semau gue itu. Tapi tentu nafsu manakala nanti sudah bisa dididik, bukan semau gue, tapi semau Tuhan, seperti kata nurani, oh ini akan menjadi pasangan yang luar biasa dalam diri seseorang. Ya, jadi nuraninya besar, nafsunya besar, tapi nafsu yang sudah tertib. Ya, tapi untuk bisa seperti itu butuh perjuangan yang disebut dengan jihadun nafas atau perang terhadap nafs dirinya itu. Bagaimana agar kita bisa suci? Ya, kita hati-hati dalam rangka menggunakan nafsu. Jadi jangan salah fungsi. Dan kita membersihkan manakala nurani kita sudah terbalut kotoran-kotoran yang dibuat oleh nafsu. Kalau nurani kita sudah terbalut oleh kotoran-kotoran, bagaimana cara mensucikannya? Sepanjang yang saya tahu, jalan yang paling efektif, paling praktis, paling cepat, paling tol, paling strategis, yaitu dengan melakukan pertaubatan. Karena pertaubatan itu akan mempunyai efek revolusioner.
Jadi yang kotor itu bisa diangkat kekotorannya secara revolusioner. Meskipun nanti ada cara lain yang sifatnya evolusi. Ya, jadi perlahan sesuai dengan sebab-sebab yang sesuai, yaitu setiap seseorang melakukan kebaikan, setiap seseorang melakukan kebenaran, maka dia akan mengikis kotoran-kotoran yang sudah menyelubungi nurani itu. Ya, istilahnya setiap kebaikan akan menghapus keburukan. Ya, itu akan berjalan berproses gitu, dan yang sifatnya adalah evolutif. Sementara kalau mau revolutif, kita merevolusi diri agar kita bisa kembali suci, sehingga kita bisa memanfaatkan jalur nurani itu untuk jalur malaikat yang masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau mau revolusioner, itu dengan pertaubatan. Itu sebenarnya yang saya tahu. Dua sudut pandang saja ya. Jadi yang pertama tadi, kesucian itu sesuai dengan sunatullahnya, sesuai dengan sebab hukum, sebab musababnya. Kesucian itu dia berdekatan dengan kebenaran, berdekatan dengan pahala, berdekatan dengan yang halal-halal. Setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita mengambil yang haram, itu berarti kita mengotori diri. Setiap kita melakukan kebenaran, setiap kita mendapatkan pahala, setiap kita mengambil hal-hal yang halal, itu berarti kita sedang mensucikan diri. Nah, kita pilih saja, kita mau mensucikan diri kita atau mengkotori diri kita. Yang kedua, untuk mensucikan nurani yang sudah dibalut dengan kotoran, itu cara yang paling jos, yaitu dengan pertaubatan, melakukan taubat. Ya, kurang lebih seperti itu. Intinya, kalau kita ingin mensucikan diri, dekatkan diri kita dengan nurani agar kita lebih dekat kepada suara-suara malaikat dan akan dekat kepada nuansa-nuansa ketuhanan. Intinya begitu. Kalau kita lebih memperbesar nafsu, aksesnya lebih banyak kepada nafsu, egoisme, kesenangan diri, semau gue, dan seterusnya, maka kita akan mudah mengotori diri kita dan memperlebar jalur masuknya iblis ke dalam diri kita, dan itu merupakan jembatan yang kita bangun yang akan meruntuhkan kehidupan kita. Ya, kalau diambil titiknya sih, kalau mau mensucikan diri, mari nuansa ketuhanan kita jadikan dominasi dalam diri kita. Kalau tidak, maka egoisme yang akan mendominasi diri kita. Mohon diketahui sebagai tambahan bahwa Tuhan, Allah, itu sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber kedamaian, sumber keindahan. Sementara, kalau jalur yang melalui nafas, jalur yang melalui egoistis, itu adalah, dibalik itu, ada akar permasalahan, segala kesulitan, segala pertentangan, segala peperangan, segala kerusakan, itu akarnya ada pada masalah egoisme. Ya, jadi kebalikan antara egoisme dengan Tuhan. Kita mau yang mana yang kita menangkan? Nah, untuk kita bisa memenangkan Tuhan dalam diri kita, itu ya kita perlu memberdayakan nurani kita. Kalau nurani kita masih terkungkung
kesembuhannya melalui pertobatan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah mata nurani? Ya, kita sudah bahas tadi tentang nurani ya. Kita punya dua unsur dalam batin dalam rohani kita, dalam spiritual kita itu punya dua unsur, nurani dan nafsu. Jadi tadi sudah kita bahas tentang nurani. Lalu dipertanyakan naluri dan juga akal. Naluri, apakah naluri? Saya mau mengambil bahasa badanan, kayaknya saya tidak perlu men-sharingkan lebih banyak, kayaknya sudah cukup. Naluri itu bahasa padanan yang lain adalah insting. Ya, naluri ada padanan kata yang lain yaitu insting. Oh, monggo udah insting. Sudah paham kan? Kemudian kalau akal itu bahasa lain dari nurani. Jadi akal ya nurani itu. Yang sering menjadi problem di dalam istilah masyarakat, akal ini sudah disamakan dengan pikiran. Jadi kalau misalnya saya ngomong, mbok akalnya itu dipakai, itu sambil kita menunjuk kepala kita. Mbok akalnya itu dipakai, kita menunjuk ini loh, bagian kening kita itu. Nah, maksudnya mbok pikirannya dipakai gitu loh. Nah, terus akal itu apa? Apa bedanya dengan pikiran? Nah, yang saya tahu begini, pikiran itu dia merupakan mekanisme yang ada, alatnya itu ada di otak, ya. Tetapi dia nggak bisa kerja sendiri, pikiran ini. Dia seperangkat mekanisme yang luar biasa canggihnya, luar biasa lembutnya, itu merupakan perangkat fisik yang paling halus. Nah, tapi dia butuh power. Powernya dari mana? Nah, powernya itu bisa jadi dari salah satu unsur dalam diri kita yang batiniah itu, atau rebutan kedua-duanya. Mekanisme perangkat yang ada di dalam kepala kita itu dikendalikan oleh nurani atau dikendalikan oleh nafsu. Kalau dikendalikan oleh nurani, maka akan tercipta cara berpikir yang tertib, dibatasi dengan kaidah-kaidah ketuhanan dan kebenaran. Tetapi kalau pikiran kita itu powernya didominasi oleh nafas, semau gue itu, maka akan terjadi bangunan berpikir yang sembarang, tidak terikat oleh kaidah-kaidah nilai ketuhanan dan kebenaran. Ya misalnya seseorang dia berpikir merancang untuk merampok, itu pasti yang mengendalikan nafasnya, bukan nuraninya. Ya, jadi berpikir ada dua. Ada berpikir tertib, ada berpikir sembarang. Berpikir tertib manakala dia dikasih power dan batasan semangatnya itu dari nurani. Nah, kalau mekanisme otak kita itu bekerja atas support nafsu, itu akan terjadi yang namanya berpikir sembarang. Ya, termasuk misalnya tergesa-gesa menyimpulkan, tergesa-gesa menilai, tergesa-gesa menghakimi. Itu antara lain adalah kerja nafas yang menggunakan pikiran kita. Ya, belum memahami sudah komentar, belum memahami sudah menilai, belum klarifikasi sudah menyimpulkan. Misalnya, itu bentuk penyakit-penyakit yang ada di dalam berpikir, dan itu bagian dari berpikir sembarang karena dapat support dari nafas, keakuan, keegoisman kita. Sehingga kita begitu mudah menyimpulkan sesuatu, begitu mudah menerima, bukan begitu mudah maksud saya ya, tergesa-gesa menerima atau menolak sesuatu. Bahkan sampai menghakimi itu tergesa-gesa. Belum paham kadang kita sudah ikut-ikut main di situ. Nah, jadi yang saya maksud adalah berpikir itu berbeda dengan akal. Akal adalah salah satu unsur power yang akan mensupport
terjadinya mekanisme berpikir. Nah, berpikir yang dikendalikan oleh akal, berpikir yang dikendalikan oleh nurani, nanti dalam bahasa teknis sering disebut dengan akli. Ya, jadi nanti ada dalil akli dan dalil nakli misalnya. Nah, yang disebut akli itu adalah berpikir tertib yang disupport oleh nurani. Di balik nurani itu ada malaikat, gitu ya, dan dia dibatasi oleh kaidah-kaidah ketuhanan dan kebenaran. Itu yang disebut akli. Tapi kalau berpikir yang sembarang, gak bisa disebut sebagai akli. Kurang lebih yang saya pahami seperti itu. Itu men-sharingkan tentang akal. Apakah akal itu? Jadi akal ya nurani itu. Atau mungkin istilah lain orang mengatakan mata hati misalnya. Ya akal itu, ya nurani itu sama. Terus mungkin lagi ya sanubari atau hati yang paling dalam. Ya maksudnya itu, ya nurani itu, ya akal itu. Sepanjang yang saya tahu seperti itu. Biasa ya, jangan tergesa-gesa diterima dan juga jangan tergesa ditolak. Terus bagaimana cara mencintai laki-laki karena Allah? Wah, ini bahasnya mungkin perlu ditambah 3 jam. Tergantung Mas Dev nanti. Mencintai, ini ada kita perlu menurut saya loh ya, sepanjang yang saya pahami, cinta, kita perlu pahami dulu cinta itu apa, dan apakah cinta itu selalu baik. Begini yang saya tahu, cinta adalah sebuah akibat yang selalu membutuhkan sebab. Nah, sebab terjadinya cinta ini yang akan membedakan mutu dari cinta. Itu yang pertama. Kemudian 2, cinta itu selalu saja dia terkait dengan kedirian kita yang batiniah, tidak dengan yang fisik, ya, dan adanya ikatan tertentu terhadap jiwa kita. Jadi cinta itu sebuah ikatan jiwa, dan dia adalah akibat dari sesuatu sebab tertentu. Manakala sebabnya itu baik, cinta ini adalah cinta yang baik. Manakala penyebab datangnya cinta itu buruk, maka cinta itu pun bernilai tidak bermutu. Nah, jadi cinta itu berjenis-jenis. Nanti ada istilah jatuh cinta. Saya mohon maaf, istilah jatuh cinta itu menurut saya ini adalah salah satu fenomena yang datang dari apa ya, dari sono ya. Dari sono itu, dari peradaban yang non ketuhanan kayaknya. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu, peradaban yang merupakan turunan dari nilai-nilai ketuhanan, itu tidak ada itu jatuh cinta. Cinta adalah sebuah akibat dari sebab tertentu. Itu sepengetahuan saya ya. Kalau jatuh cinta itu lebih banyak nanti itu kita terjebak ke masalah-masalah fisik, masalah-masalah apa ya jatuhnya ke masalah-masalah yang sifatnya itu egoisme. Ya, sebab-sebab terjadinya jatuh cinta itu juga biasanya hal-hal yang tidak dalam-dalam banget deh. Tidak hal-hal yang sangat mendasar dalam penyempurnaan hidup kita. Ada yang karena rupawan atau kecantikan, ada karena kewibawaan, ada karena ketenaran, ada karena harta, ada karena macam-macam gitu ya. Tetapi beda nanti manakala
cinta itu kita dudukkan sebagai akibat, sehingga kita bisa memilih mana yang akan saya cintai. Maka saya mengambil sebab-sebabnya. Nah, kalau kita hanya akan mendapatkan akibat cinta-cinta yang tidak bermutu, tentu jalannya lebih mudah. Jalannya dengan semau gue aja bisa. Jalannya dengan pakai kendaraan nafas yang sembarang, yang semau gue, yang tidak tahu aturan, itu pun bisa. Mohon maaf sebelumnya, orang dari perselingkuhannya bisa menumbuhkan cinta. Ya, antara orang buruk satu dengan orang buruk yang lain bisa saling jatuh cinta. Ya, jadi ada seorang penjahat dan penjahat yang lain, ada koruptor wan dengan koruptor wati, bisa saling jatuh cinta. Ya, tetapi kalau kita mau membangun cinta yang terkait dengan cinta yang bermutu, apalagi tadi disebut cintanya karena Allah, maka kita harus mengambil sebab-sebab yang terkait dengan nuansa-nuansa ketuhanan, dengan nuansa-nuansa nurani. Tidak bisa sembarang. Kalau ini terkait cinta itu laki-laki dan perempuan, ya, suami istri misalnya, ya itu jadi cara melihat perempuan harus dengan kacamata nurani, jangan pakai kacamata egoisme dan nafsu. Kalau kita ingin merajut cinta, juga rajutan-rajutan cinta itu dengan rajutan nurani, jangan pakai rajutan egoisme. Maka akan semakin cinta itu semakin tumbuh, menjadi semakin bermutu, semakin kuat ikatannya terhadap jiwa kita. Nah, itu sepanjang yang saya tahu ya. Mohon dimaafkan ini untuk saya ulang. Cinta itu kan bisa naik, bisa turun, ya. Bahkan yang tadinya cinta bisa jadi benci. Ya kan? Dari mana itu terjadi? Ya, dari sebab-sebab yang kita ambil. Kalau dari cinta menjadi benci, saya memahami bahwa itu cinta yang masih basicnya egoisme. Tapi kalau cinta yang berbasis dari Tuhan, berbasis dari nurani, tidak akan pernah berubah menjadi benci. Nah, kalau nanti dikaitkan bahwa orang yang beriman itu dalam dirinya penuh cinta, orang yang soleh, orang yang solihah, orang yang penyabar, orang yang suci, misalnya, apalagi ya, orang yang suci, insan malakut, itu di dalamnya penuh dengan cinta. Tapi bukan cinta yang dikaitkan dengan cinta yang bisa berubah jadi benci. Oh bukan sama sekali. Cinta yang bisa berubah jadi benci, itu cinta yang tidak bermutu, tidak terkait dengan Tuhan, tidak terkait dengan nurani. Tetapi cinta yang selalu terkait, dibangun dengan nurani, dan dia bernuansa ilahi, dia tidak pernah berubah menjadi benci. Apalagi kalau dibangun, dirajut lagi, ya, dengan nurani juga, maka tingkat cinta itu akan menjadi semakin bermutu dan semakin tinggi. Orang-orang yang suci, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang dirinya penuh dengan keindahan dirinya, dia penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta. Dia mau Anda apa-apakan, Anda bunuh 1000 kali, dia tetap punya pancaran cinta sama pembunuhnya. Itu nuansa ilahiyah. Bukan nuansa egoisme. Kalau nuansa egoisme, tadinya cinta, disakiti, jadi benci. Baru disakiti, belum lagi dibunuh. Tapi kalau insan-insan ilahi, manusia-manusia malakut, manusia-manusia suci, itu meskipun dia dibunuh 1000 kali, dia akan berikan cintanya 10.000 kali. Dia tidak pernah membenci si pembunuhnya, karena dirinya sudah menyatu dengan cinta.
Orang yang seperti itu, kalau dia mencintai, itu mencintai bukan karena egoismenya, tapi mencintai karena Tuhannya, karena dominasi Tuhan yang ada dalam dirinya. Kita kembali ke pertanyaan, bagaimana cara kita mencintai laki-laki? Karena Allah. Jawabannya begini, sucikanlah diri kita, wahai perempuan, maka Anda akan bisa membangun kecintaan karena Allah terhadap laki-laki. Sepanjang kita masih banyak kekotoran, maka kita akan jatuh pada cinta-cinta egoisme yang suatu saat bisa berubah menjadi benci. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Wah, kasihkan lupa, kasihan yang lain dong. Mas Dev, ya. Mas Dev. Iya, monggo silakan di 0213913554. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dari Taufik. Siapa? Taufik. Taufik di mana? Di Tangerang. Oke, silakan Taufik. Taufik di Tangerang. Assalamualaikum. Yang kencang suaranya Taufik? Iya. Iya. Pertanyaannya misalnya begini. Ada agama A, agama B, dan agama C. Mereka semua memiliki sebuah tempat suci yang kebetulan berada di tempat yang sama. Lalu terjadi perselisihan, dan apakah kita semua masih relevan atau diperintah untuk membela suatu simbol-simbol atau tempat-tempat yang sifatnya holistik atau suci bila sampai mengakibatkan peperangan? Mas Taufik bisa diulangi pelan-pelan. Ya. Ini kayaknya penting, tapi saya harus pelan-pelan memahaminya. Tolong, mohon maaf diulangi. Nah, misalnya ada agama A, agama B, agama C. Ya. Mereka semua memiliki sebuah tempat suci yang kebetulan berada di tempat yang sama. Sama itu maksudnya sedaerah gitu. Iya. Ya. Atau berdekatan barangkali ya. Berdekatan. Ya, terus. Kemudian apakah masih relevan kita apa masih diperintah untuk membela suatu simbol-simbol atau tempat-tempat yang holistik Jika sehingga terjadi perselisihan ya. mengakibatkan peperangan? Oke. Tempat-tempat, maksudnya apa sih tempat yang holistik itu? Tempat-tempat suci. Tempat suci, Siwo. Tempat-tempat suci. Iya. Untuk apakah kita diperintah untuk membela tempat-tempat suci? Tempat-tempat suci. Jika seandainya terjadi selisih, gitu ya. Nanti malah terjadi peperangan. Oh. Itu saja, Taufik? Iya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau mungkin kita ingin jelaskan gini ya, tapi nggak enak juga kalau kita katakanlah gini, satu masjid, gereja, dan kelenteng misalnya begitu, Siwo. Nah, tempat ini berdekatan, kemudian terjadilah perselisihan. Nah, apakah kita diperintahkan untuk membela masing-masing tempat suci ini seperti itu? Iya. Bagi light audience, apakah berkenan ngebel Mas Dev untuk menuntaskan masalah ini? Saya jadi teman sharing. Ya. Sekali-kali diambil Mas Dev itu kenapa? Walah, kurang ilmunya sih. Oh, terima kasih Mas Taufik di Tangerang. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih sesudahnya, dan mudah-mudahan tidak puas. Masalah ini mungkin juga terkait dengan masalah-masalah kekinian. Jadi mohon mari kita lebih longgarkan dada kita dan lebih kita cerahkan pikiran kita agar kita bisa menangkap hal-hal yang manfaat bagi kita. Ada agama A, agama B, agama C. Yang ingin saya tanyakan begini dulu sebelum yang lain-lain. Apakah setiap agama yang yang dimaksud agama A, agama B, agama C itu agama yang turun dari Allah?
Atau agama yang sering dikaitkan dengan agama bikinan budaya misalnya tuh. Tapi saya ingin mengambil yang pertama ya, bahwa yang dimaksud agama-agama itu ya agama yang dari Allah toh. Nah, sepanjang yang saya tahu, apapun agamanya, agama A, agama B, agama C, kalau itu agama dari Allah, itu pasti benar. Kalau namanya dari Allah, bagaimana nggak benar? Masa ada agama turun dari Allah tapi nggak benar? Itu yang pertama. Jadi sepanjang yang saya ketahui, agama apapun, manakala agama itu turun dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa, ya pasti benar. Itu yang pertama. Itu yang dulu pernah saya lawan dalam diri saya. Karena saya lahir, saya dapat lingkungan, yang lingkungan informasi itu mengajak saya benci kepada agama selain agamaku. Setelah gede, mungkin mama saya lebih banyak gitu, dan kebetulan sampai kepada proses mempelajari juga agama-agama, perbandingan agama-agama, ya apalagi kemudian didoping sama perkembangan